mau dengar cerita horor? Biasanya taman kanak-kanak menjadi tempat yang istimewa buat anak-anak. Tapi di cerita kali ini, enggak. So guys, prepare yourself and don't watch alone. Ada anak kecil namanya Dea. Dia ini masih TK. Rumahnya Dea itu pas di seberang TK. Nah, kejadiannya itu waktu Dea ini naik ke TK kelas 0 besar. Jadi Dea ini lagi main sama dua temennya. Kita panggil aja namanya Leo sama Anita. Nah, si Leo sama Anita ini lagi main ayunan. Terus tiba-tiba Dea itu ngedorong Leo sampai jatuh. Jadi didorong dari belakang. Sampai akhirnya Anita kan kaget nih. Terus si Anita tuh lari ke kelas, manggil guru, dan akhirnya Leo dibawa ke UKS. Terus gurunya ini nanya ke Dea, kenapa dia bisa kayak gitu ke Leo? Dan si Dea bilang, aku disuruh bu. Gurunya tanya dong, disuruh siapa? Tapi Dea tuh tetap gak mau bilang. Itu kejadian pertama ya. Kejadian yang kedua ini nggak kalah heboh juga. Yang kali ini Anita yang jadi korban. Jadi waktu itu Anita tuh mau main perosotan. Tipe perosotannya itu yang ada tangga dulu, terus ada tempat kotak gitu buat stay, baru perosotannya. Nah, waktu si Anita mau merosot itu kan posisinya dia belum siap. Dan dia tuh lagi berdiri di atas perosotannya itu. Tiba-tiba didorong sama Dea dari belakang. Otomatis si Anita ini jatuh dong. Dan dia oleng, karena kan gak sempurna juga tuh merosotnya. Oleng, terus Anitanya jatuh. Anak-anak yang lain yang ngeliat itu pada heboh. Terus mereka pada panggil guru, dan guru-guru datang bantuin Anita. Anita dibawa ke UKS. Dan di situ lagi-lagi Dea dipanggil sama guru, terus ditanya, kamu dari kemarin jahil banget sih. Kamu tuh kenapa? Kok bisa sejahil ini? Dan Dea jawab, aku disuruh. Terus ditanya lagi dong sama gurunya, Dea disuruh siapa? Dea cuma jawab disuruh temen, tapi giliran ditanya temennya siapa tuh Dea gak mau ngomong. Sampai akhirnya guru itu nelpon orang tuanya si Dea. 15 menit kemudian mamahnya Dea tuh datang. Terus guru tuh ngejelasin nih kelakuan anaknya dari kemarin kok jahil banget, tapi ini jahilnya tuh yang parah gitu loh, sampai bikin orang celaka. Terus si Dea ini disuruh pulang lah sama gurunya. Akhirnya Dea sama mamahnya pulang nih. Pas udah di rumah, Dea ditanya sama orang tuanya, sama mamahnya, kamu tuh kenapa? Kok nakal banget sih sama dua temenmu? Kan kalian dekat, kalian temenan, gak boleh gitu dong, kata mamahnya. Terus dia jawab, aku disuruh temenku. Mamahnya bilang, disuruh temen siapa? Kalau ada yang nyuruh aneh-aneh tuh jangan mau. Terus dia jawab, aku disuruh Tanti. Di situ mamahnya kaget dong, karena kayaknya nggak ada yang namanya Tanti, atau mungkin mamahnya aja yang nggak tahu. Karena di grup WhatsApp TK-nya itu ya, kan isinya wali murid semua. Nggak ada tuh yang punya anak namanya Tanti. Atau mungkin nama tengah anaknya Tanti ya, kurang tahu juga. Akhirnya mamahnya Dea ini coba ngehubungin guru TK-nya Dea, terus tanya Tanti itu siapa. Mamahnya Dea terus tanya ke gurunya Dea nih yang di TK, Bu, Tanti itu siapa? Tadi saya tanya ke Dea, katanya dia disuruh Tanti buat ngejailin dua temannya itu. Di situ gurunya cuma jawab, Ibu nanti siang kesini aja ya, biar kami ceritakan. Masih di hari yang sama, siang itu juga orang tuanya Dea datang ke sekolah memenuhi panggilan dari gurunya Dea tadi. Dan di situ diceritain kalau ternyata Tanti itu 4 tahun yang lalu pernah sekolah di situ. Jadi Tanti ini murid yang cukup jahil juga, tapi jahilnya tuh
bener-bener nggak nalar. Dia tuh ngejailin temen-temennya sampai temen-temennya tuh kesakitan, nangis kejer, ketakutan gara-gara dia. Pokoknya kayak bukan anak-anak pada umumnya deh. Sampai ini anak tuh pernah dipanggilin psikolog ke sekolah, saking anehnya. Karena kalau ngejailin temennya udah nggak ngotak guys, sampai bener-bener ada yang patah tulang juga. Dan waktu itu Tanti dijailin balik sama temen-temennya. Dijailinnya tuh nggak yang segimana gitu. Dia itu cuma dikagetin gitu loh sama temen-temennya. Tapi ternyata si Tanti ini punya penyakit epilepsi yang orang-orang nggak tahu. Gurunya juga nggak tahu. Jadi waktu si Tanti ini dikagetin, dia langsung kejang-kejang. Awalnya tuh murid-murid mikirnya, wah ini si Tanti lagi iseng aja kali ya gitu kan. Ternyata enggak guys, kejangnya tuh nggak berhenti. Sampai akhirnya guru datang terus langsung bawa si Tanti ini ke klinik terdekat. Orang tuanya Tanti pun ditelepon. Nah, waktu ngantar ke klinik itu kan ada 2 guru sama 2 siswa. Yang satu ketua kelas, satunya lagi anak yang salah satu ikut ngejailin, ngagetin si Tanti tadi. Sebelum orang tua si Tanti datang, si Tanti tuh bilang gini, aku gak terima ya kalian kayak gitu ke aku. Terus gurunya bilang, makanya Tanti juga jangan nakal sama temen-temennya ya. Terus Tanti bilang gini, aku suka lihat mereka sakit, aku suka lihat mereka takut, aku suka lihat mereka berdarah. Waduh, ini bocah kecil kopet, bener-bener sih kopet ini anak. Agak lain emang. Dan gak lama orang tuanya Tanti datang. Terus Tanti bilang gini, Mah, Pah, aku gak akan pergi, aku bakal bales mereka. Gak lama Tanti tuh kejang lagi. Terus Tanti meninggal di klinik itu. Dan mungkin si Dea ini bisa ngeliat Tanti gitu. Terus Tanti ini memanfaatkan Dea untuk balas dendam itu ke anak-anak yang gak bersalah. Akhirnya beberapa hari kemudian diadain ruqyah. Jadi TK-nya itu di ruqyah sama ustadz, ngadain pengajian bareng-bareng sama semua murid, wali murid, semua guru. Bahkan warga setempat juga diajak untuk ngaji bersama gitu kan, pengajian bareng-bareng. Dan alhamdulillahnya setelah pengajian itu nggak ada lagi korban. Dan Dea pun udah gak pernah bahas soal Tanti. Dea bilang, aku udah gak pernah lihat Tanti lagi. Ih, ngeri gak sih? Itu anak bener-bener psikopat banget. Thank you buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian yang suka cerita horor. See you!